kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang tumbuh di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 56 Batam, Ibu Nur Hayati SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Diana Francisca Sibarani SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Dr. Anda Rahmadaniar dan Bapak Suratin SSI. Dan Bapak Ibu Guru beserta staf Majelis SMP 56 Batam yang saya banggakan. Baiklah Bapak Ibu, di kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi yang cerah ini, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Berkumpulnya kita di sini, kita akan menyimak dengan sama-sama tentang materi budaya positif oleh Bapak Hari Adi Darmanto dan juga tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sangat berguna bagi kita yang melaksanakan kurikulum merdeka. Baiklah, sebelum acara kita mulai, kita akan dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Nur Hayati SPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang, tadi macam cuma 2 orang aja. Tadi ada pantun, terpaksa pantun mendadak nih.
Burung nuri terbang tinggi, hinggap di dahan mencari makan. Terima kasih kepada Pak Hari untuk berbagi praktik baik serta diamalkan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka berbagi praktik baik dari calon guru penggerak kita, Bapak Hari Adi Darmanto dan Ibu Fitri Agus Rini, guru penggerak SMP 50 Batam yang sudah dinyatakan lolos. Ya, selamat kepada Bu Fitri yang nantinya ia akan membagikan pembelajaran diferensiasi. Kita sudah sepakati bersama Bapak Ibu bahwasannya di setiap hari Sabtu kita akan selalu mengadakan hal yang begini guna untuk menambah kompetensi diri kita. Bukan hanya dari Pak Hari saja, mungkin minggu depan bisa saja dari tim kurikulum, ya, tim PKP yang kemarin, ya kan, kemudian bisa saja dari kesiswaan. Jadi berbagi praktik baik itu bukan hanya kepada Bapak Ibu yang memang sudah mendapatkan pendidikan pelatihan. Bapak Ibu ini kan bukan guru semalam, ya. Mungkin Bu Febri menyampaikan praktik baiknya. Oh begini loh Bapak Ibu, ternyata anak kita yang begini ini dilakukan dengan cara yang begini agak bisa gitu. Kenapa saya sangat antusias dan langsung menyambut baik itu terkait sama Bu Fitri dan Pak Hari kemarin menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif ini memang sudah disampaikan dan sudah kita terapkan kepada anak didik kita. Tetapi mungkin terjadi kekurangan atau pengawasan dari kita. Jadi kita di sini mungkin tidak berlama-lama ya Bapak Ibu. Yang jelas kita mungkin dengan waktu yang sedikit kita manfaatkan, tapi memang benar-benar dapat penerapan dan aplikasinya kepada anak didik kita. Karena output yang kita dapatkan dan kita dengarkan bersama-sama ini sambil kita ada aksesoris di meja hijau kita adalah bagaimana kita ini berhadapan dengan anak didik kita di setiap hari ini agar mereka berakhlaknya baik gitu. Budaya positif bagaimana yang harus kita ciptakan kembali gitu. Kenapa teknik saya pasti dan saya wajibkan TU dan penjaga sekolah? Karena Bapak Ibu juga garda terdepan yang juga selalu berhubungan dengan anak murid gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru saja membudayakan budaya positif yang sudah kita sepakati, tetapi Bapak Ibu guru bagian tenaga kependidikan baik penjaga sekolah maupun tata usaha tidak melaksanakan, berarti kita tidak sejalan gitu. Jadi mari kita sama-sama sejalan untuk ini. Harapan saya kita sama-sama mendengarkan. Kalau misalnya ada ngantuk, munyah-munyah aja nggak apa-apa. Ya, yang penting kita dapat apa yang akan disampaikan oleh Bapak Hari. Ya, terima kasih kepada untuk kita semua yang sudah hadir bersama-sama. Ini saya juga nak menyampaikan. Jadi apa yang menjadi kesepakatan nanti tim mana nih ya? Kesiswaan lah ya, karena lebih kepada budaya positif untuk sekolah kan lebih kepada anak didik. Jadi tim kesiswaan boleh nanti membuatkan outline-nya itu apa yang menjadi kesepakatan kita nanti. Ya, demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hayati SPD atas kata sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah tidak sabar mendengarkan penjelasan materi oleh Bapak Hari Adi Darmanto yang dari tadi sangat sumringah wajahnya yang ingin menyampaikan tentang materi budaya positif ini. Mengingat memang anak-anak kita belum terbudaya dengan hal-hal yang positif. Kepada Bapak Hari Adi Darmanto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada kita semua, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya. Hari ini
saya berdiri di depan untuk menseminasikan mengenai budaya positif. Yaitu bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Jadi di sini saya bukan maksud untuk menggurui, tapi kita saling berkolaborasi, saling sharing dan saling bertukar pendapat. Sebelum kita masuk ke budaya positif, kita flashback ke belakang mengenai tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Itu yang harus kita pahami sebelumnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak didik kita agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru, yaitu menuntun tumbuh segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alamnya, kodrat zamannya, agar dapat memperbaiki tingkah laku anak. Untuk materi budaya positif ada 6 materi yang akan saya bahas mengenai yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi poin kedua ini kita sebagai pendidik mungkin untuk motivasi, hukuman, penghargaan itu hal yang sering kita lakukan, dan mungkin ada hal yang baru adalah restitusi, nanti akan kita bahas bersama. Yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sebelumnya ada 3 pertanyaan, saya minta pendapat Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Kemudian pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca kitab suci atau membaca buku itu dapat mendisiplinkan anak. 50-50. Ada yang mau ngasih pendapat? Kalau 50-50 kenapa? Kalau Saya dulu ya Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan cara membaca kitab Al-Quran itu pernah saya lakukan di SMP 54. Itu bisa Bapak Ibu. Ya, anak ini kan memang seperti kertas putih yang sudah ternoda dari rumah, dari lingkungan. Tapi kalau yang berhadapannya adalah memang sosok guru yang memang idola baginya, apapun pasti diikutkan Bapak Ibu. Jadi tergantung kita. Tapi ini pemahaman ini bagus buat anak. Walaupun tidak seperti membalik telapak tangan, ada hitam dan warnanya tidak putih sebelahnya, pasti bisa. Cuman kitanya satu harus tabah jadi guru, yang kedua memang harus super sabar. Apalagi menghadapi anak kita seperti di lingkungan sekarang. Nggak ada kata lain. Kita 2 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat dibandingkan yang lain. Salah satu bisa. Terima kasih kepada Ibu Guru. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ngasih pendapat? Saya 50-50. Oke, silakan pada Pak Surah. Terima kasih. Alasan saya 50-50, mungkin sebagian bisa yang disiplin, sebagian lagi tidak. Jadi mereka itu yang namanya hukuman itu masih dalam keadaan terpaksa dan bukan dari hatinya. Jadi kalau diminta kamu maunya hukuman kayak mana kan dari hati dia, mungkin itu bisa bagus. Tapi kalau kita yang menentukan, ada yang terpaksa, ada yang enggak. Ya, terima kasih pada Pak Surah. Ada yang mau menambahkan? Bapak Ibu Guru, Bu Fitri mungkin? Silakan. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Kalau menurut saya dari
opsi yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju. Kenapa? Karena dengan memberi hukuman dengan hal positif, maka kita selalu mengajarkan dia untuk hal kebaikan. Apalagi misalnya membaca, itu kan untuk bermanfaat untuk diri dia sendiri. Jadi kalau kita mengasih hukuman, janganlah kita memberi hukuman yang menyiksa, tapi kita memberi hukuman itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan dia. Dan kalau menurut saya, jika terus-menerus kita lakukan, maka itu akan jadi budaya. Nah, itulah salah satu budaya positif di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Fitri. Ada lagi yang mau menambahkan poin kedua? Oh, silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Saya juga tidak menampik pendapat teman-teman tadi. Kita fokus ke poin yang kedua. Bagaimana pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dapat mendisiplinkan anak. Nah, kalau menurut pandangan saya, memang kalau dibuat hukuman hal positif bisa mendisiplinkan anak, tapi bukan berarti kalau dikasih hukuman hal positif anaknya langsung disiplin. Nah, menurut saya yang harus diselesaikan itu adalah bagaimana anak itu bisa memahami dan menyadari kesalahan dia, dan kita yang harus bertanya kepada dia, kita ajak diskusi, kira-kira menurut dia solusi apa agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Nah, memang kalau dikasih hal positif sebagai hukuman kayak membaca Alkitab, membaca Al-Quran, ada dampak positif, memang budaya positif memang akan terbina ke anak gitu. Tapi bukan kemustahilan kalau udah dikasih seperti itu berulang-ulang dia langsung tidak melakukan kesalahan yang sama. Menurut saya dia harus dikasih tahu, dia harus tahu kesalahannya apa, solusinya apa, kedepannya dia harus seperti apa, baru dia bisa disiplin. Itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Benita. Mungkin saya langsung ke poin yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak dan Ibu setuju atau tidak? Setuju. Boleh kasih pendapat Bu pendapat saja. Dia paling kuat dari istrinya. Kamera action. Maaf, saya ngomong lagi. Saya sangat setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak, karena memang dengan jangankan anak kita pun kalau kasih penghargaan akan lebih termotivasi gitu kan, apalagi anak gitu. Minimal dengan ucapan terima kasih atau tak perlu dengan marah, misalnya bentar, pertahankan ya gitu kan. Itu tuh rasanya tuh wow banget bagi mereka gitu kan, kata-kata motivasi, apalagi kalau dikasih benda itu lebih bagus lagi gitu kan. Terima kasih jawabannya Tuan Surat. Mungkin menambahkan boleh, silakan. Berarti sepakatlah kita mulai hari ini kata positifnya itu yang harus kita rubah. Walaupun mungkin kita berhadapan dengan anak kita memang tidak malaikat di depan kita, yang anaknya notabene tanda petik. Jadi kita memang harus, kamu kok hebat sekarangnya, makin merusak saja ibu lihat. Nah, jadi bahasanya itu penekanan tapi dalam dalam bergurau, tapi mencekik dia sebenarnya. Tapi dengan berat wajah Bapak Ibu jangan marah. Macam tadi itu mengurus anak, membariskan subhanallah alhamdulillah. Rasanya tadi kayak gimana gitu. Coba Bapak Ibu berubah, Tria berubah hari ini, berubah menjadi Ultraman. Ya, Piki dah jauh berubah dan lebih berubah lagi. Jadi menyampaikan kepada anak, tepuk dia. Kamu hebat ya sekarang, makin ribut aja ibu, bapak lihat, gitu. Jadi kita rubah gaya kita masing-masing untuk membuat anak ini. Tak bisa satu kali, bapak ibu, mungkin 100 kali. Ya, Bapak, terima kasih kepada Ibu Nur. Mungkin jawaban terakhir, ada yang mau kasih pendapat? Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Hari. Menurut saya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu benar adanya, karena saya sering mempraktekkan di kelas.
sering nanya ke anak-anak, ayo siapa yang bisa jawab bisa kasih hadiah. Nah itu kalau sudah keluar kata-kata hadiah itu pasti anak-anak berebut. Pertama kita tanya misalnya, oke, sebelum kita masuk materi, Miss mau tanya dulu, siapa yang tahu tentang ini? Diam semuanya. Pas kita jawab, pas kita berikan pernyataan, ayo siapa yang bisa Miss kasih hadiah? Nah itu langsung banyak yang mengangkat tangan. Dan anak kita sendiri pun, anak kandung kita sendiri pun terkadang sering memberikan pernyataan, Bunda kalau abang juara 1 dikasih apa? Nah itu menurut saya bahwa memberikan penghargaan itu dapat memotivasi belajar anak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut dulu. Sebelumnya aplaus buat kita semua. Jawaban yang bagus dari Bapak Ibu semua, tapi permasalahannya apakah yang selama ini kita yakini atau yang setuju dengan 3 poin ini, apakah sudah sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara? Akan kita bahas sekarang. Budaya positif. Yang pertama kita pelajari dalam budaya positif yaitu perubahan paradigma. Karena kita sebagai guru pasti sebelumnya memiliki paradigma konsep pendidikan yang selama ini kita terima. Dan dengan adanya Merdeka Belajar, filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini pemerintah ingin merubah paradigma yang selama ini ada di benak pendidik seluruh Indonesia. Jadi sebelumnya mungkin memberi penguatan yang sebelumnya pernah kita alami mengenai kegiatan cobalah buka. Ini seperti kita bagaimana merubah anak, sama halnya dengan permainan seperti ini yang sebelumnya udah kita praktekkan, yaitu salah satu dari kita menggenggam sebuah benda di dalam tangan kita genggam erat dan teman sebelahnya berusaha untuk membuka genggaman tangan dari temannya tersebut. Baik boleh dengan ancaman, boleh dengan rayuan, boleh dengan penghargaan, dan sebagainya. Mungkin yang sebelumnya kita udah lakukan, mungkin kalau kita praktekkan lagi udah agak gimana karena kita udah praktek. Mungkin ada yang harus dipaksa tapi genggaman tangannya tidak akan pernah terbuka. Bahkan kita rayu ataupun tidak akan terbuka. Itu sebenarnya konsep awal yang kita pahami. Genggaman tangan ini baik dengan kekerasan, rayuan, itu ibarat karena kita mengalaminya juga. Oke sih, lanjut. Jadi selama ini yang selalu ada di benak kita mengenai beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa guru bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat mematahkan karakter. Kemudian yang keempat, bahwa orang dewasa itu sudah memiliki hak untuk memaksa, baik kepada peserta didik atau anak kita sendiri. Jadi perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, selama ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Begitu juga kita ingin merubah anak agar sama dengan keinginan kita, atau mengubah orang agar sama dengan keinginan kita. Tapi seharusnya kita harus paham bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Begitu juga kita kepada anak, kita nggak boleh memaksa anak agar sama pemikiran dengan kita, karena setiap anak itu punya pandangan, setiap individu punya karakteristik masing-masing. Dan yang kedua, bahwa kita selalu melihat bahwa sesuatu hal yang buruk pasti itu sebuah kesalahan. Apa yang perlu dirubah? Bahwa setiap perilaku, baik itu perilaku baik, baik perilaku buruk, itu pasti ada tujuan. Bahkan kegiatan perilaku orang kejahatan pasti ada tujuan yang melatar belakanginya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, padahal yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian persepsi bahwa saya bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol anak, itu salah. Karena kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Orang itu memiliki hak sendiri.
bagaimana membawa dirinya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kita tidak boleh memaksa, tapi melakukan kolaborasi dan konsensus bagaimana menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selama ini kita berpikir pasti ada menang, pasti ada kalah, tapi kita mulai sekarang harus berubah paradigma bahwa menang dan menang artinya sama-sama bagaimana yang terbaik bagi kita. Oke, mengenai kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu semua ketika mendengar kata disiplin? Mungkin ada beberapa yang mau menjawab, silahkan angkat tangan. Ketaatan. Oke, terima kasih Bu Yeri. Ketaatan. Ada lagi? Tepat waktu. Sulit. Oke, bagus. Ketaatan, tepat waktu, sulit. Ada yang mau menambahkan lagi? Konsisten. Oke. Ada lagi menambahkan? Kesadaran. Oke, Ci lanjut. Ada ketaatan, mungkin peraturan, sanksi, patuh, paksaan, tertib, hukuman, konsisten dan sebagainya. Berurutan. Jadi mungkin ini yang ada di benak kita tentang kata disiplin. Padahal yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara mengenai disiplin bukan hal-hal yang seperti itu. Lanjut. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sesuai dengan pendapat Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, bahwa arti kata disiplin itu berasal kata bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi kata disiplin ini itu sama hanya dengan murid atau pengikut. Kalau seorang pengikut, kenapa dia bisa fanatik kepada gurunya atau kepada orang yang dia ikuti? Karena kesadaran dia menjadi pengikut itu berasal dari dalam dia, intrinsik, bahkan bisa fanatik. Dia udah tidak peduli lagi dengan apa kata dari luar karena dia berasal dari dalam. Beda halnya kalau masukan itu berasal dari luar, itu bersifat sementara. Oke, lanjut. Kemudian juga sesuai dengan menurut Socrates dan Plato bahwa kata disiplin itu bagaimana cara kita untuk mengontrol diri kita dan menguasai diri kita, bagaimana kita memilih segala sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita berbuat sesuai dengan nilai-nilai moral yang sudah kita yakini. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang nantinya akan menjadi tujuan pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu bagaimana menciptakan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu menciptakan siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang kita masuk poin yang kedua mengenai motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi yang sering kita praktekkan sehari-hari dalam kehidupan dan juga mungkin dalam ruangan kelas. Sebelumnya ada beberapa kalimat refleksi. Mari kita tanyakan kepada diri kita bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu, dan ketika kita melakukan sesuatu itu ada sebuah dorongan, baik dari lingkungan, keluarga dan sebagainya. Dan terkadang kita melakukan sesuatu itu agar terhindar dari rasa tidak nyaman atau rasa sakit, dan terkadang kita melakukan sesuatu karena ada yang kita harapkan. Contohnya, pernahkah kita melakukan sesuatu agar kita mendapat senyuman atau penghargaan dari orang lain, mendapatkan uang dan sebagainya. Jadi dari hal ini kita akan mempelajari teori-teori motivasi oleh manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya teori ini itu bersifat eksternal, yaitu berasal dari luar.
apabila saya tidak melakukan sesuatu, maka saya akan mendapat ini. Nah, contohnya itu. Berarti kita melakukan sesuatu itu karena agar tidak terhindar dari hukuman. Mungkin anak datang ke sekolah tepat waktu, motivasinya yang pertama agar tidak dihukum, membersihkan toilet dan sebagainya. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, motivasi eksternal. Begitu juga mungkin kita menjanjikan siapa yang cepat bapak traktir es krim. Mungkin anak-anak motivasinya ini agar mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri, yaitu jika saya melakukannya ini maka saya akan menjadi pribadi yang seperti ini. Itu adalah motivasi internal. Jadi niat dia melakukan sesuatu itu karena agar mengupgrade dirinya, tidak takut oleh teguran dan tidak mengharapkan imbalan. Jadi bagaimana dia mengupgrade dirinya menjadi yang lebih baik sesuai dengan nilai yang dia yakini. Oke, lanjut. Kita bahas dari yang poin yang pertama. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan sesuatu agar apa? Terhindar dari hukuman, baik yang berpengaruh pada fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka apabila tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, naik lagi tingkatannya, mendapat penghargaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan jika saya melakukan? Jadi ada imbalan yang dia harapkan. Dan apabila suatu saat imbalan itu tidak ada, maka dia kemungkinan akan berhenti melakukan hal tersebut. Lanjut. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang berkaitan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa motivasi yang ketiga ini adalah motivasi yang paling bagus. Kenapa? Segala hal yang kita lakukan secara positif itu secara tidak langsung agar merubah diri kita, mengupgrade diri kita agar menjadi manusia yang lebih baik sesuai dengan nilai atau norma yang kita percayai, tanpa takut terhadap ancaman ataupun mengharapkan imbalan. Jadi tujuan disiplin positif yang akan kita terapkan di sekolah-sekolah dan tujuan dari Kemdikbud menerapkan ini yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu bagaimana dalam diri intrinsik mereka terhadap nilai-nilai yang mereka percayai. Nanti bagaimana cara menumbuhkan disiplin positif, kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Karena kenapa? Karena jika murid kita ketahui murid kita seperti apa di sini, mungkin kalau kita yang eksternal mungkin sebentar aja mereka berubah. Setelah kita lengah, mereka akan kembali ke bentuk aslinya. Tapi jika mereka dari dalam, maka motivasi ini akan berdampak jangka panjang. Kenapa? Karena mereka berbuat itu mencerminkan diri mereka atau nilai-nilai yang mereka pahami. Ini ada sebuah kalimat yang mungkin membuat rancu, dihukum oleh penghargaan. Bukannya penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi, bahkan penghargaan itu adalah sebuah hukuman buat diri kita. Mungkin sebuah kalimat yang ambigu. Penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Padahal yang kita yakini selama ini, penghargaan akan meningkatkan motivasi dan sebagainya. Tapi menurut Kemdikbud, penghargaan itu malah mematikan. Mungkin ada yang mau ngasih pendapat, silakan. Oke, betul saya setuju. Penghargaan di samping untuk memberikan motivasi, penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Kenapa? Dengan penghargaan itu kita terbebani untuk mempertahankannya. Dan penghargaan juga mematikan kreativitas. Jadi kita
seolah-olah sudah berusaha agar jadi aktivitas-aktivitas kita ini selalu terhambat. Macam-macam artis itu kan tidak semuanya gampang kesana kesini atau apa kan, jadi dikit-dikit kena paparazi gitu kan, dan juga mengurangi motivasi intrinsik seperti itu. Dalam sendiri aja terbebani dia. Aku nak makan ini tak enak, aku nak kesini tak enak, aku kan artis gitu kan. Siapa gitu, jadi memang terbebani gitu. Jadi enaknya jadi diri sendiri aja. Menambahkan sedikit, mungkin memang sudah mendukung oleh penghargaan. Contoh, kita sering mengiming-imingi siswa, siapa yang menjawab, ibu berikan ini. Itu otomatis kita tidak memotivasi mereka untuk kesadaran dari diri sendiri bahwa mereka itu sebenarnya mampu. Jadi mereka itu hanya menjawab karena kita iming-imingi, sehingga kesadaran dari diri sendiri mereka itu mereka tutup rapat-rapat. Itu mungkin. Pak jawab. Mana ada? Terima kasih kepada Pak Surat dan Bu Ririn, jawabannya yang bagus sekali. Jadi secara tidak langsung, kenapa dihukum oleh penghargaan? Jadi segala yang dilakukan oleh siswa itu hanya mengharapkan imbalan. Dan ketika imbalan itu sudah tidak ada, maka akan kembali lagi. Kenapa bisa juga mengurangi motivasi intrinsik itu juga. Seharusnya kita ingin menunjukkan, malah menjadi tujuannya menjadi berganti, yaitu ingin mengharapkan imbalan. Kemudian tadi ada teori hukuman. Sekarang kita akan membahas beberapa yang kita lakukan. Tadi ada penghargaan. Sekarang kita masuk ke hukuman dan juga ada konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Dari mana yang harus kita sebagai guru lakukan. Ini mungkin yang di sini sering kita lakukan. Jadi kenapa di awal pertama yang itu merubah paradigma, agar paradigma kita pendidik itu berubah, agar tidak melakukan sesuatu yang salah selama ini, karena tujuannya tadi menuntut anak, menghamba anak agar anak bisa mencapai keselamatan dan sebagainya. Yang pertama mencatat 100 kali bahkan 10 lembar karena tidak apa dan sebagainya, hukuman. Lari mengelilingi basket, hukuman. Push up, hukuman. Kemudian mengganti kertas yang disobek, konsekuensi karena sudah melakukan kesalahan. Membersihkan yang ditumpahkan, konsekuensi. Dan juga tidak mengenakan sepatu, nyeker, hukuman. Begitu juga pelajaran telat, konsekuensi. Itu ada beberapa contoh yang sering kita lakukan. Jadi ini ada perbedaan beberapa antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman ujungnya akan bersifat negatif kepada siswa. Konsekuensi juga netral, artinya bisa dampak positif juga dampak negatif. Dan yang ketiga restitusi yang akan kita bahas nanti secara lengkap, itu hasilnya akan bersifat positif. Kenapa hukuman itu bersifat negatif? Karena biasanya hukuman itu identik dengan segala sesuatu yang menyakitkan kepada anak, dan biasanya akan berdampak jangka panjang kepada anak karena mereka akan tersakiti. Sebagai contoh, mungkin kita sekarang usia udah ada yang 30 atau 40, dan sampai sekarang kita pasti masih ingat guru yang pernah jahat sama kita meskipun di jenjang SD atau di jenjang SMP. Karena apa? Kenapa ini berdampak jangka panjang? Begitu juga guru yang selama ini baik pada kita akan selalu ingat meskipun kita udah 40 tahun yang akan datang dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Kemudian kalau hukuman itu secara langsung murid akan membenci peraturan meskipun tidak dia tampakkan. Kemudian konsekuensi juga bisa membuat murid tidak nyaman. Kemudian yang restitusi itu kita memberi pilihan kepada murid. Dan biasanya kalau restitusi itu bersifat jangka panjang. Nah, nanti akan kita bahas di materi terakhir. Oke, lanjut sih. Yang keempat, keyakinan kelas.
Jadi bagaimana kita menumbuhkan budaya positif? Jadi secara tidak langsung kita harus mulai dari hal terkecil dulu di dalam kelas. Di dalam kelas terjadi keyakinan kelas bisa menciptakan budaya positif, maka dia akan berdampak ke skala yang lebih luas, yaitu di sekolah secara umum. Mengenai keyakinan kelas, mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Dan mengapa keyakinan kelas penting untuk menciptakan sebuah budaya positif, dan bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Jadi dari sini bahwa kita harus pahami sebelum kita mencita-citakan budaya positif di lingkungan sekolah yang skalanya lebih besar, kita harus bisa menciptakan budaya positif di lingkungan kecil, yaitu di kelas terlebih dahulu. Kalau di kelas sudah terbentuk, di setiap kelas semua kelas terbentuk, maka secara tidak langsung budaya positif akan tercipta di sekolah tersebut.
pelajaran dimulai. Artinya tidak boleh telat dalam waktu khusus. Nah, ini yang penting. Yang kelima, menghargai teman, baik terhadap bendanya atau miliknya, juga dengan kata-kata. Yang keenam, menghormati guru, fokus mendengarkan guru, materi, memakai pakaian yang rapi dan bersih. Jadi kalau baju harus masuk ke dalam sesuai aturan, dan menjaga barang-barang milik kelas dengan baik, dan melaksanakan tugas dari guru tepat waktu. Jadi pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dan yang paling penting harus dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh negatif. Contoh, misalnya ada keyakinan kelas tidak boleh membuang sampah, itu adalah kalimat negatif. Harus kita ganti menjadi jagalah kebersihan. Itu sebagai contoh. Jadi setiap keyakinan kelas itu harus bersifat positif, tidak boleh ada dilarang, tidak boleh, dan sebagainya. Oke, mengapa keyakinan kelas yang harus kita buat tapi bukan peraturan kelas? Ini sebagai contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kita mengendarai motor. Jawabannya pasti agar kita selamat. Dan mengapa kita pakai masker pada saat COVID itu juga agar kita selamat dan mencapai keselamatan. Itu halnya yang sama dalam keyakinan, yaitu bagaimana kebajikan universal yang kita pahami, yaitu kata-kata nilai keselamatan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan dan juga anak butuhkan. Ini ada sebagai contoh, mungkin kita pahami juga. Ada sebuah kasus mungkin juga terjadi di sekolah kita. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di sebuah SD, bingung menghadapi ulah muridnya, Doni. Kenapa? Karena beberapa murid datang kepada dirinya bahwa Doni sering meminta makan siang mereka dengan paksa. Jika posisi sebagai Ibu Amar, apa yang akan kita lakukan sebagai guru? Dan apa alasan Doni melakukan itu? Sama halnya yang kita alami. Beberapa anak datang kepada kita, Pak, saya dipalak 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Apa yang kita hadapi? Pasti tadi disebutkan bahwa sebuah tindakan itu pasti ada alasannya. Doni sering meminta paksa bekal, pasti ada alasan yang melatar belakangi. Mungkin anak sering malak temannya 1.000, 2.000, 1.000, juga ada alasan yang melatar belakanginya. Ini ada video sebentar mengenai bagaimana kita memahami mengenai 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 kebutuhan dasar anak. Pakai speaker nggak? Ini ada speaker. Dasar manusia atau kebutuhan dasar anak itu ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, ketiga kebebasan, kelima kesenangan, dan yang keempat kesenangan, kelima bertahan hidup. Mungkin yang dilakukan Doni tadi atau yang dilakukan anak-anak kita yang sering malak itu mungkin sebagai salah satu ciri untuk bertahan hidup. Mungkin selama ini dia tidak dibuatin bekal karena lapar, dia terpaksa melakukan seperti itu. Atau anak tersebut tidak pernah dikasih uang saku. Begitu juga sebagai contoh, kalau kita sering menemukan anak kita itu cuek, jadi gak peduli kepada sekitarnya, padahal di dalam lubuk hatinya dia pasti tetap ingin merasa diperhatikan. Secuek-cueknya anak, dia pasti di dalam lubuk hatinya ingin merasa diperhatikan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia.
Kemudian yang kelima yaitu materi tentang posisi kontrol, yaitu posisi yang sering kita lakukan sebagai pendidik. Jadi ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai menganggap teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita bahas dari yang pertama. Guru tipe penghukum itu guru akan selalu berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, dan biasa kalimat yang digunakan adalah kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan, dan sebagainya. Hasilnya apa? Anak akan memberontak, anak akan berbohong untuk menyelamatkan dirinya, bahkan anak akan menyalahkan orang lain. Kemudian kadang kalau udah terlalu sering, murid akan berkata, biarkan saja, paling nanti marah juga. Dan dampak pada murid itu kemungkinan akan dendam, bahkan bisa paling parah kalau dia udah tidak respect pada murid, bahkan bisa berkelahi. Kemudian dan biasanya akan mengulangi kesalahan. Kemudian tipe yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misalnya guru selalu berkata, ibu kecewa, bla bla bla, seharusnya kamu seperti ini, bla bla bla. Hasilnya apa? Sama, anak akan berbohong, menyangkal, dan sebagainya. Dan biasanya kalau sudah kita membuat anak merasa bersalah, pasti anak bilang, maafkan saya bu, bla bla bla. Dan ujungnya itu bisa anak merasa rendah diri apabila kita tegur di depan teman-temannya. Kemudian yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman, yaitu menganggap siswa itu sebagai temannya, yaitu biasanya guru selalu berkata, kerjakan demi bapak atau demi ibu dan sebagainya. Misalnya, kamu selama ini pernah ibu bantu atau bapak bantu, jadi kamu harus seperti ini dan sebagainya. Hasilnya maka anak akan merasa tergantung, dan apabila kemudian hari guru tersebut berbuat tidak semestinya, maka akan berkata, saya pikir kita teman pak bu, tapi kok bapak ibu seperti ini. Nah, itu yang akan anak katakan. Dan dampak pada murid, anak akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Guru berprofesi sebagai pengukur anak. Biasanya guru berkata setiap anak kesalahannya, tinggal kita berkata apa peraturan kita, seperti itu. Dan hasilnya anak akan berubah ketika kita diawasi aja. Ketika tidak diawasi, maka anak akan berulang kembali. Dan biasanya dampak pada murid ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, maka siswa akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Misalnya kalau saya seperti ini, kalau kita sering ngasih reward, berapa bintang yang kita dapat. Kalau kita sering ngasih hukuman, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan yang kelima, yang paling bagus yaitu posisi guru sebagai manajer, yaitu kita harus membuat pernyataan-pernyataan, kita harus memberikan saling sharing kepada siswa apa yang siswa yakini dan bagaimana menguatkan pribadi siswa. Dan apabila kita sudah memposisikan sebagai manajer, anak akan mengevaluasi dirinya dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Mungkin yang selama ini saya lakukan, Bapak Ibu lakukan, mungkin masih yang di awal-awal, masih menghukum, membuat orang bersalah, teman. Dan kita semua berharap, berusaha agar bisa suatu saat memposisikan dirinya sebagai manajer. Silakan. Terima kasih Pak Ari untuk waktunya. Sedikit saya tanggapi apa yang dipaparkan Pak Ari ini. Biasa tidak menampik dengan apa yang dipaparkan oleh Kemdikbud seperti itu ya. Tapi menurut pandangan saya adalah kalau seandainya guru semuanya bersikap seperti teman, pemantau, manajer, saya yakin dan percaya sekolah itu gak jalan. Yakin dan percaya. Kenapa seperti itu? Karena anak kita ini bukan robot, Pak. Jadi kalau menurut saya, kita wajib punya setidaknya 1 atau 2 orang sebagai penghukum yang bisa mengontrol anak-anak itu dalam karakter yang lain. Dari sekian ratus siswa, tidak semuanya yang bisa kita lakukan dengan pendekatan jalur baik gitu ya.
mana yang bisa kita lakukan dengan jalur-jalur yang lain, tapi dengan cara-cara yang penting tidak meninggalkan bekas dendam kepada anak-anak. Nah itu mungkin menurut pandangan saya Pak Ari sedikit tentang hal ini. Terima kasih. Nah, yang kau saya tanyakan, iyalah. Tidak, ini masuk pertanyaan. Ini kan identitas berhasil atau sukses itu menurut kau kan tidak sukses kan Pak, maksudnya gagal. Karena di situ tampak pada murid kan lemah, tidak mandiri atau bergantungan. Dan yang terakhir, yang identitas berhasil atau sukses itu menghargai diri sendiri. Jadi itu termasuk salah satu tadi motivasi intrinsik ya Pak. Motivasi intrinsik itu kita bisa memotivasikan anak dari dalam hatinya. Jadi dia dalam hati dia sadar akan dia itu salah, dan itu saya mau minta contohnya kalau diaplikasikan di sekolah saya itu sangat sulit karena di dalam hati mereka sendiri itu motivasi agar mereka itu berhasil dari mereka sendiri, mereka menghargai diri mereka sendiri. Nah itu kita berarti berhasil menjadi manajer ke anak-anak murid kita, dan itu sangat sulit kalau intrinsik ya. Yang dilakukan sekarang itu seringnya ekstrinsik ya kan, motivasi ekstrinsik, hukuman, sanksi dan lain-lain itu masih intrinsik, sedang intrinsik jarang sekali kita melakukan. Jadi kalau saya minta tolong contohin aplikasi di sekolah, karena tahu di mana kita bisa mengaplikasikan unsur intrinsik tersebut. Saya menambahkan dan menanggapi seperti kata Kak Hendy tadi gitu ya. Tadi katanya hukum itu otomatis gagal kan. Tapi kenyataan kita lihat di depan kan. Pak masih kayak saya kan Pak, dari sukses ya. Saya yang Bapak pukul kemarin. Kalau Bapak pukul saya jadi gini saya Pak. Itu gimana? Pakai itu. Oke, terima kasih tanggapannya kepada Pak Hendri, Bu Kamsia, dan Pak Suratin. Oke, tadi Pak Hendri bilang bahwa di sekolah harus ada tipe penghukum. Mungkin kenyataan yang sering kita alami, iya. Tapi padahal makanya di awal itu kita harus berubah paradigma kita. Kita beranggapan bahwa penghukum itu bisa berubah anak. Kan udah kita bahas bahwa perubahan anak apabila dihukum itu bersifat sementara. Suatu saat dia akan mengulangi kembali ketika tidak ada tipe penghukum di sekitarnya. Mungkin kalau kita berkata kenyataan emang iya. Mungkin apalagi anak-anak yang di sekitar kita. Itulah kenapa dari kelima tipe kontrol ini diharapkan pendidik Indonesia suatu saat itu ada di posisi kelima, di posisi manajer semua. Tidak ada di posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah. Pak, bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik? Nah, ini yang akan kita buat di awal dari keyakinan kelas, dari hal terkecil. Memang bukan hal telapak tangan seperti ini. Itulah kenapa kurikulum selalu berubah. Kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila, dan sebagainya. Itulah yang diharapkan oleh pemerintah, menumbuhkan pelajar Indonesia yang kelima tadi. Dan juga bukan hal yang mudah. Kenapa ada materi seperti ini? Agar pelan-pelan di setiap sekolah itu budaya positif itu tercipta. Dan juga bukan hal yang mudah apabila kita berada di lingkungan yang tidak mendukung dan sebagainya. Jadi itu sebuah bagaimana bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Dan juga yang tadi Pak Surat, ada anak saya sukses, Pak saya dipukul. Oke, itu sekian persen berapa anak yang pernah Bapak sakiti, menerima, dan berapa persen juga yang masih dendam di hatinya. Kan kita tidak tahu. Mungkin 1-2 anak karena dipukul saya berubah, saya baik Pak. Tapi sekian anak dia dendam, ketemu oh dia yang pernah pukul saya. Nah, jadi kan itu bukan menjadi acuan bahwa tipe penghukum kita bertemu anak akan merasa berterima kasih. Mungkin sekian persen ya, tapi sekian persen lainnya mungkin masih dendam. Nah itu mungkin tanggapan dari saya. Boleh ditambah? Tambahan ya, satu pernyataan. Bapak Ibu Tendik boleh siapa nama?
Maka Pak ini boleh kalau mau memberikan ini karena ini menyangkut anak didik kita. Bedanya Bapak di luar kelas karena nggak bersentuhan dengan murid. Tapi kalau Bapak punya ide yang brilian untuk menyentuh hati anak kita karena memang Bapak itu memang bertemu dengan itu, sah-sah saja. Saya akan menanggapi ini pertanyaan dari Kamsia. Cara jitunya bagaimana? Yang pertama saya sampaikan tidak ada kata menyerah bagi guru SMP 56 dalam menghadapi anak didik kita yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu dulu. Kemudian yang kedua, selalu berbicara dengan anak dan melakukan pendekatan. Misal, anak yang nakal-nakal itu walaupun dia nampak guru, tapi kalau kita memang ajak dia bicara, kadang ada beda loh di hati dia. Kita aja lah, misalnya gini, kita mungkin udah kelompok orang dewasa ya Bapak Ibu. Ketika kita diklat, narasumber itu yang nggak kita kenal, tetapi dia menghampiri kita, rasa kita tentu berbeda kan? Ketika dia hanya yang kenalnya aja, yang diinginnya gini. Tapi pada dasarnya kan kita juga pengen kenal gitu. Tapi kita masih ada rasa susukan. Begitu juga dengan anak. Jadi mulai dari sekarang anak-anak yang di luar yang kita lihat itu diajak ngobrol. Apalagi anda yang di hadapan mereka itu punya ibu, bapak, mungkin dia tuh ada suka sama Anda tidak mengajarnya, mungkin bisa memberikan sumbangsi sedikit yang mereka bisa berubah. Kemudian lagi yang ketiga, mengajak anak ngobrol tadi sekalian. Misalnya di jam-jam ini, kamu kenapa? Kamu sudah ini hanya ringan saja pertanyaannya, tapi itu membekas di hati anak kita. Kemudian lagi yang terakhir itu sudah membuat kesepakatan ini sebagus macam manapun hari ya untuk kita semua kelas-kelas nanti itu. Tak ada guna kalau kita tidak melakukan pengawasan bersama titik. Nonsen bagi kita. Bagus pun program kita nggak mau jalan. Jadi bukan hanya sekedar kompak, ikhlas tuntas itu yang kita lakukan. Kemudian menanggapi yang Henry, saya sepakat dengan siapa tadi yang menanggapinya? Selain Henry tadi, Hari. Jadi memang budaya kita yang sudah cara menghukum itu memang kita harus tinggalkan. Karena apa? Ini sudah melalui kajian-kajian Bapak Ibu. Artinya apa? Kenapa ada lembaga KPPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah? Itu semua kajiannya tidak terlepas dari perlakuan kita terhadap guru, siswa kita yang memang luar biasa. Siswa itu memang latar belakang di rumah Bapak Ibu, tapi kita yang memberi warna sedikit, tapi dia lebih menghadap ke kita ketimbang orang tua. Bayangkan Bapak Ibu, mereka lebih banyak di rumah, sedikit di sekolah. Dia nggak ketemu mak bapaknya, tapi harapannya guru itu menjadi sosok. Saya punya pengalaman pribadi, sampai detik ini saya tidak mendendam. Karena saya tidak pendendam, dan saya itu memang tidak selesai sarjananya hanya gara-gara satu dosen. Bayangkan Bapak Ibu, teman saya sudah semua serombongan PPL, saya nggak bisa, hanya gara-gara kertas lembar saya hilang. Waktu teman penampilan itu saya memberikan catatan-catatan tersendiri, sehingga nilai saya E. Bayangkan kejamnya itu dosen. Semua kita lakukan, tapi memang saklek dosennya. Tapi kalau mau disampaikan bagaimana? Tapi itu nyata. Saya nggak bisa PPL Bapak Ibu. Akhirnya saya banting saya KKN. Orang PPL saya KKN, orang KKN saya PPL. Itu yang gaya saya cepat tanggap. Bayangkan Bapak Ibu, tapi saya lulus juga duluan sarjana. Sampai detik ini saya kalau melihat dia, saya nggak respect. Tapi saya tetap menghormati dia. Saya tidak mendendam. Tapi tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu punya sejarah tersendiri dengan Bapak Ibu guru lampau. Sama halnya dengan anak kita Bapak Ibu guru. Terima kasih masukannya dari Ibu Nur. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Oke, Ci, lanjut Ci. Lanjut Ci. Ci, lanjut Ci. Jangan dinamain Ci.
Restitusi. Tadi selain ada hukuman, konsekuensi itu adalah restitusi yang diharapkan semua pendidik dalam menghadapi anak yang bermasalah melaksanakan restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi di sini itu adalah suatu proses yang kolaboratif antara guru dan siswa, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri terhadap masalah yang mereka buat, dan murid berpikir bagaimana diri mereka yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, lanjut Cik. Jadi tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Ini penerapan segitiga restitusi dalam proses pembelajaran. Ada sebuah kasus yaitu siswa terlambat datang ke sekolah. Oke, lanjut sih. Yaitu pada hari Selasa, pada saat jam pertama di kelas 71 mata pelajaran IPS, seorang siswa yang bernama Rizky Aditya datang ke sekolah. Rizky terlambat sehingga telat mengikuti pembelajaran IPS. Oke, lanjut. Jadi penerapan segitiga restitusinya seperti ini. Jadi maaf kalau videonya agak Selamat pagi Rizky. Kamu tahu alasan Bapak panggil kamu sini? Apa kesalahanmu? Terlambat masuk ke sekolah. Menurutmu terlambat masuk ke sekolah itu pelanggaran tata tertib sekolah atau bukan? Pelanggaran. Oke, jadi Bapak di sini tidak untuk mencari kesalahan kamu, tapi untuk bagaimana mengatasi masalah keterlambatan. Bapak tanya kenapa kamu bisa terlambat? Kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan? Tidurnya malam-malam. Oke, seorang pelajar itu tidur malam-malam bagus atau tidak? Oke, kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah dibuat? Tahu yang pertama kan? Oke, datang tepat waktu. Yang kedua, di dalam kesalahan. Bapak nanya kira-kira solusi dari Rizky biar tidak ada terlambat lagi apa? Itu malam tepat waktu, tidak boleh begadang. Yang kedua, bangun lebih awal. Oke, bagus. Kira-kira kapan Rizky bisa mempraktekkan itu? Tidak begadang lagi, datang lebih awal. Kapan bisa mempraktekkan? Mulai besok bisa? Oke, bagus. Jadi mulai besok Rizky jalan mempraktekkan apa yang Rizky lakukan. Oke, Rizky? Oke, terima kasih. Selamat pagi Putri. Putri tahu kenapa Bapak panggil? Aturan apa yang Putri langgar? Memakai jilbab hitam. Menurut Putri jilbab hitam itu sesuai dengan peraturan sekolah atau tidak? Tidak. Oke, jadi Bapak di sini bukan untuk menghakimi Putri, tapi untuk mencari solusi atas masalah yang dibuat oleh Putri. Dan Bapak nanya alasan Putri memakai jilbab hitam apa? Jilbab hitam berarti tidak ada jilbab putih lagi di rumah. Oke, Putri tahu keyakinan kelas yang dibuat? Apa aja coba sebutkan? Pertama-tama itu menaati peraturan sekolah. Menaati peraturan sekolah. Yang kedua? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, berarti secara langsung apa yang dilakukan oleh Putri itu tidak menyelesaikan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke.
Kira-kira apa yang akan dilakukan Putri agar Putri Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Misalnya saya ambil contoh memakai jilbab tidak sesuai dengan peraturan. Yang pertama kita memanggil anak, tapi kita katakan dia dipanggil bukan untuk menyenangkan dia, tapi mencari solusi atas kesalahan yang dibuat. Kemudian yang kedua kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita tanyakan alasannya. Karena setiap anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kita tanya kenapa dia memakai jilbab hitam. Nah, dia bilang jilbab putihnya dicuci, basah dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita juga tawarkan kepada anak bagaimana solusi agar kejadian ini tidak terulang. Kemudian dia menjawab, jadi Pak kalau hujan basah pulang sekolah langsung saya cuci, langsung saya jemur. Jadi anak diajari cara juga bagaimana dia mencari solusinya. Begitu juga kepada Rizky, saya nanya kenapa, bagaimana cara agar dia tidak terlambat datang ke sekolah. Dia berjanji tidak tidur malam lagi, tidak main game di malam hari lagi dan sebagainya. Dan jangan lupa kita juga menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di setiap kelas. Jadi di setiap kelas itu pasti patuh pada tata tertib dan sebagainya. Jadi kita kembalikan lagi bahwa tindakan yang dia lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi itu adalah segitiga restitusi. Jadi ini ada beberapa respon siswa dan sebagian besar positif karena mereka diajarkan bagaimana mereka mencari solusi sendiri terhadap pelanggaran yang sudah mereka lakukan agar di kedepannya mereka tidak melakukan pelanggaran tersebut. Mungkin itu saja diseminisasi saya mengenai budaya positif. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, telah kita simak bersama penjelasan yang luar biasa dari Bapak Hari Adi Darmanto. Ya, penjelasannya sangat singkat, padat dan jelas, tetapi membekas di hati kita semua. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak Hari Adi Darmanto bisa kita terapkan di kelas dan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan nantinya. Amin. Baiklah.